dan melangkah dari kemenangan menuju kemenangan. Kasih tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, yang ada Alkitabnya tadi bisa diangkat, tapi semua boleh juga lihat dari depan ya Bapak Ibu. Kita masuk. Saya nanti minta kerendahan hati Bapak Ibu. Saya ayat yang ke-11 bersuara berespon. Bapak Ibu, ayat yang ke-12. Tidak ada kembali firman yang kembali sia-sia. Saya percaya pada saat firman ini diberitakan ada remah, ada sentuhan dari kuasa firman. Oke, sama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu sambil menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur. Ayat 12 Bapak Ibu. Dan tampaklah olehnya bagian juga di situ Yesus berbaring, satu di bagian satu lagi di bagian kaki. Ayat yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Oke, jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia." Ayat 14. Setelah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang telah mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 18. Maka Maria Magdalena pergi kepada murid-murid. Ia menceritakan apa yang dikatakan kepadanya. Amin, amin, amin. Firman Tuhan yang dahsyat. Saudara, kalau kita membaca, jadi secara biblikal dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 itu kebangkitan Kristus. Maria Magdalena, dia yang pertama sekali ke kubur kosong, yang akhirnya melihat kubur kosong dan memberitahu kepada para murid. Petrus dan Yohanes datang, tetapi setelah kosong mereka pulang. Saudara, saya mau menceritakan sosok yang sangat memberkati saya sebulan ini, Maria Magdalena. Kita baru memperingati kebangkitan Kristus. Dan saya percaya bukan satu kebetulan, setiap kali kita memperingati kebangkitan Kristus itu dekat dengan Hari Kartini, Bapak Ibu ya. Saya bukan hanya membedakan gender, tapi saya sedang Alkitabiah yang membahas tokoh pertama kebangkitan Kristus adalah seorang perempuan, Maria Magdalena. Saudara, saya harus menceritakan konteks budaya pada saat itu, karena itu sangat erat bagaimana pemulihan yang Tuhan lakukan dan bagaimana terobosan transformasi yang Yesus lakukan. Saudara, pada saat itu perempuan kelas 2. Konteks budaya zaman Yesus, budaya Yahudi sangat patriarki. Budaya Yahudi mirip seperti orang Batak. Saya orang Batak, saudara ya. Jadi yang bawa marga itu adalah laki-laki, saudara. Tahukah saudara, Alkitab ini begitu jujur dan begitu gamblang. Saya tidak sedang bicara kebenaran, tapi sedang bicara kebudayaan. Kalau berdasarkan budaya Yahudi, perempuan kelas 2 saat itu. Jadi banyak nama perempuan di Alkitab tidak diketahui, karena memang perempuan tidak dianggap boleh bersuara. Di pengadilan kesaksiannya tidak diperhitungkan. Dan di politik juga tidak diperhitungkan. Makanya 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan. Ada perempuan Sunem, ada perempuan Samaria, ada perempuan Kanaan. Namanya siapa? Karena memang pada saat itu perempuan kelas 2. Saudara, sudah perempuan kelas 2. Yang saya mau ceritakan adalah Maria Magdalena. Perempuan ini asalnya dari Magdala. Magdala berarti itu dari kota di dekat Danau Galilea. Galilea, kota perindustrian yang sangat maju. Tahukah saudara, perempuan ini dirasuki 7 roh jahat, Bapak Ibu. Saya pernah lihat orang kerasukan 1 roh jahat aja sengsaranya minta ampun.
Bayangkan ini 7 roh jahat, semuanya sudah masuk ke situ. Mungkin matanya begini, mungkin dibawa ke api, mungkin dibawa ke air. Itu sakit, saudara. Waktu kerasukan badannya kayak kuat banget gitu ya, saudara ya. Saya pernah sepupu saya kerasukan, wah itu kasihan badannya. Anda bisa melihat penderitaan perempuan ini. 7 itu simbolik angka sempurna. Artinya penderitaannya sempurna, saudara. Sudah dia kelas 2, 7 roh jahat. Artinya pada saat itu dia gak dianggap, saudara. Dia hidup tapi kayak gak hidup. Dia dianggap sampah, dianggap gak berharga. Tapi saudara, ketika Yesus memulihkan dia, 7 roh jahat itu keluar. Bukan hanya dipulihkan, disembuhkan, tetapi disempurnakan. Apa yang Tuhan pulihkan tidak pernah setengah-setengah. Sehingga bagi dia, Yesus adalah segalanya. Bayangkan, yang tidak bermartabat menjadi wanita yang begitu berharga ketika Yesus memulihkan dia. Bukan hanya 1, tapi 7 roh jahat. Dan bukan setengah-tengah, tapi sempurna. Sehingga bagi Maria Magdalena, Yesus adalah segalanya. Yang tidak dianggap akhirnya bermartabat. Anda bisa bayangkan, saya pernah tahu rasanya tidak dianggap, Bapak Ibu. Wah, itu tidak enak, gak dianggap, diabaikan. Jadi saya bisa tahu perasaan Maria Magdalena ketika seseorang yang begitu luar biasa menyentuh dia, memulihkan dia. Siapa aku, Tuhan? Siapa aku? Kenapa kau memilih aku? Sehingga bagi Maria Magdalena, Yesus adalah segalanya. Tahukah Anda? Maria Magdalena adalah saksi yang paling langka kesetiaannya. Kenapa saya bilang langka, saudara? Dia adalah saksi yang menyaksikan Yesus mulai ditangkap di Taman Getsemani, mulai disiksa, ditonjokin. Waktu ditonjokin, mulai waktu penyiksaan, dicambuk dengan cambuk pelagrum, dagingnya keluar. Maria Magdalena tidak pernah meninggalkan. Bila Anda membaca Alkitab, kemana semua murid Yesus? Ketika Yesus bilang berdoa, berjaga-jaga, molor. Sehingga apa? Ketika dibilang, kamu juga muridnya ini loh. Waktu dicoba, oh katanya anak Allah. Saya tidak kenal dia. Petrus yang berapi-api 3 kali menyangkal Yesus. Muridnya semua lari, semua lari. Tapi Maria Magdalena bukan hanya jadi saksi, mulai ditangkap, disiksa, disalibkan. Dia tidak pernah jauh. Dia totalitas. Bukan harta dia beri, dia hidup. Bahkan setelah Yesus mati, dia datang pertama kali jam 3 pagi. Pagi-pagi benar itu artinya jam 3 atau jam 4, saudara. Saya pernah keluar jam 3, saudara. Wah, itu masih gelap, saudara. Bayangkan ini perempuan ya. Ini kurang kerjaan ya. Datang ke kubur lagi jam 3. Kenapa sih nggak jam 6? Itulah karena dia sangat setia. Kesetiaannya begitu dalam. Baginya Yesus segalanya. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Waktu Yesus mati, sebenarnya dia sudah mati, saudara. Sehingga dia gak pernah jauh. Ketika Yesus disiksa, dia sebenarnya mungkin mau pasang badan, tapi prajurit, perempuan, awas, ayo, cabut. Itu nangis. Apa yang dianggap pahlawan, hero itu nangis, saudara. Mungkin Anda bisa menyaksikan bagaimana orang yang Anda kasihi, sangat Anda kasihi, segalanya bagi Anda disiksa di depan mata Anda. Maria Magdalena tidak pernah meninggalkan Yesus. Kesetiaannya begitu besar. Sampai Yesus pun sudah mati, para murid belum datang, dia sudah datang. Kenapa? Ada yang mau saya katakan. Yesus melihat hati kita. Maria Magdalena begitu menangis, saudara. Saya olah bahasa Yunani-nya Klaios. Itu bukan nangis gak gitu ya. Kadang saya nangisnya gitu, saudara. Saya orang Batak, jadi ada momen kalau orang Batak di sini ya. Saya Batak kalau ada upacara pemakaman mirip-mirip kayak orang Yahudi. Ada kesempatan diberi gitu supaya itu namanya ratapan, menangis keras. Anda mungkin bisa lihat Maria Magdalena tadi ada yang aneh. Dari tadi Yesus itu bicara sama Maria Magdalena, tapi dia nggak ngeh. Dia asik lawak nangis, nangisnya mungkin begini. Saya pernah nangis begitu saat itu, begitu dalam penolakan yang saya rasakan. Saya nggak bisa ngomong seperti itu, saudara. Karena itu ratapan yang begitu dalam. Saudara, saya tidak tahu. Kadang kita tidak sadar di titik terendah kita, di luka terdalam kita, di kesedihan terdalam kita. Mungkin kita hanya modal kesetiaan dan air mata, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maria Magdalena dari tadi diajak ngomong, ibu, kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Duka yang begitu dalam membuat dia tidak bisa melihat dari tadi Yesus.
ada di situ. Tetapi ada satu yang menyentuh dia, saudara. Ketika Yesus menyebut kata Maria. Wah, ini kata yang luar biasa, saudara. Satu kata. Dari tadi yang nangis itu, saya bisa bayangkan. Dan tadi dia ngomong, kalau kau yang ambil Tuhan. Jadi kalau ada nanti sandiwaranya, saya boleh jadi Maria Magdalenanya ya. Saya bisa meresapi itu, saudara. Maria. Air mata yang begitu dalam. Akhirnya hanya dengan kata Maria, sentuhan yang begitu lembut, dia akhirnya tersadar dan tersentak. Dan dia mengakui, Rabuni, itu asal kata dari Rabi, guruku. Bukan hanya guruku, kaulah segalanya, kau hidupku. Air mata yang begitu dalam, ratapan yang begitu dalam, disentuh hanya dengan panggilan yang sangat pribadi. Satu kata, Maria. Dan ketika dia berkata, Rabuni, semuanya hilang. Duka berubah jadi sukacita. Air mata menjadi pengharapan. Yesus menyentuh Maria hanya dengan satu panggilan yang begitu dalam. Dan Maria menyahut dengan panggilan pengenalan. Rabuni punya makna dalam. Bukan hanya guru. Kaulah hidupku, kau penuntunku, kau segalanya, kau pemulih jiwaku, kau yang memberi aku harapan. Saudara, air mata itu berubah menjadi sukacita ketika dia melihat Yesus. Yesus, aku tidak mau jauh. Sampai Yesus bilang, Maria, aku belum pergi ke surga, kau akan kuutus. Saudara, kadang air mata, saya tidak tahu, saudara. Saya yakin Roh Kudus sedang bekerja di titik terendah kita, di luka terdalam kita, di titik di mana kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Ternyata Tuhan paling dekat di remuknya hati kita. Dengarkan dia. Adakah sesuatu yang menghalangi kita? Mungkin kita tidak bisa dengar suaranya karena terlalu besar duka. Tapi saya mau katakan, di duka terdalam Anda, justru Yesus sangat dekat dan mau menyentuh Anda. Saudara, saya teringat seorang yang bagi saya ini luar biasa, saudara. Zakheus. Zakheus seorang pemungut cukai, saudara. Dulu pemungut cukai ya. Kalau sekarang itu tukang pajak, saudara. Dulu itu dianggap pekerjaan rendah karena dianggap penindas. Karena dia memungut cukai, dia memeras, dianggap pemeras untuk penjajah Romawi. Zakheus, dia kaya, tapi dia hampa, dia kosong. Namun jauh di lubuk hatinya, di kekosongan jiwanya, ada rasa rendah diri yang dalam, ada penolakan. Dia tahu diri, saudara. Dia terpesona dengan Yesus, dia sering mendengar Yesus, dan dia tahu Yesus mau datang. Dia penuh dengan kerinduan, dengan rasa tidak layak. Dia hanya mau datang, aku hanya mau lihat siapa Yesus itu. Saudara, dia manjat pohon dengan penuh kerinduan dan diam-diam. Tapi yang membuat dia terkesima dan hatinya tersentuh ketika Yesus yang sangat populer itu, Raja segala raja, dia tidak pernah menduga menoleh ke dia. Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu. Wah, itu mengubah segala sesuatu yang dulunya rasa tertolak, gak dianggap, merasa begitu bersukacita menghampiri Yesus. Silahkan masuk rumahku Yesus. Yesus gak perlu ceramah, kamu ya sekarang pemungut cukai bertobat. Tidak. Yesus hanya menyentuh dia. Tapi apa yang terjadi? Sentuhan itu mengubah dia saat itu juga. Dia seorang yang memeras, akhirnya sangat dermawan, diubah oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan memulihkan identitas Zakheus karena dia juga keturunan Abraham. Yesus mengenal Zakheus begitu dalam. Zakheus tidak pernah menyangka Yesus akan menyapa dia. Orang yang populer dieluk-elukan itu menyapa seorang berdosa seperti saya. Dan saya berdoa saat ini dia juga menyapa kita semua. Juga seorang Thomas, saudara. Thomas ini murid yang terpisah ketika Yesus bangkit, sudah nunjukin diri sama semua murid kecuali Thomas. Thomas bilang, aku gak percaya, harus ada bukti. Dia sudah main logika. Saudara, ternyata orang-orang yang begini juga Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan tidak pernah, kamu ya kalau mau ikut Tuhan itu jangan pakai logika, iman. Tidak. Dia menyentuh Thomas dengan sentuhan yang begitu dalam. Tahukah Anda, Thomas ini sebenarnya perwakilan orang-orang yang akan bisa jadi ateis. Semua harus ada bukti. Mungkin orang ateis itu orangnya awalnya kecewa sama Tuhan karena dia tidak melihat, mungkin dia berharap dan kecewa. Tapi saya mau katakan saat ini, Rabuni,
Sang Guru itu akan menyentuh setiap orang. Mungkin Anda ingin bukti Tuhan tidak pernah menghakimi Anda. Tuhan mengasihi. Dia menunjukkan, bahkan dia datang. Thomas, cucukkan jarimu. Jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Sebegitunya Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan Thomas tidak hanya menjadi orang yang berubah. Ya Tuhanku dan Allahku. Yang awalnya logik sekali. Logik, mana bukti? Mana bukti? Tuhan mengasihi. Siapapun kita yang juga mau bukti-bukti, Tuhan akan menyentuh Anda secara pribadi. Itu doa saya, saudara. Dan sentuhan yang kedua, dia tidak hanya memanggil, dia tahu luka terdalam kita. Dan dia bukan untuk menyentuh, mengobok-obok luka. Dia menyentuh ke permukaan dalam kita tanpa kita tahu. Mungkin kita tidak sadar kita terluka, saudara. Sama seperti Maria Magdalena, sampai dia tidak bisa mengenali Yesus. Ada luka yang dalam, harapan yang hampir mati. Karena baginya kematian Yesus adalah kematiannya. Tapi Tuhan tidak hanya memanggil, memulihkan identitasnya. Dia menyembuhkan luka itu. Dan luka di mana kerapuhan kita paling dalam, dia menyentuh itu. Dan dia memulihkan secara total. Saudara, saya teringat kisah wanita yang kedapatan berzina, saudara. Kalau kedapatan berzina artinya apa? 2 orang, saudara. Tapi yang diseret siapa? 1 orang. Kalau kedapatan berzina artinya apa? Dia sedang berpakaian seadanya, saudara. Dia diseret. Ayo, bawa perempuan itu diseret. Ayo. Semua dari yang besar sampai yang kecil siap ambil batu. Berdiri. Ayo rajam. Mereka memuji Yesus. Apa pendapatmu, Guru? Yesus begitu sempurna, dia tidak pernah menghakimi perempuan ini. Dia tidak pernah menatap seperti manusia menatap, dasar kamu pezina. Tapi Yesus, saya sampai tersentuh. Kenapa Yesus harus membungkuk apa yang dia tulis di tanah? Dia itu seperti Bapa. Tahukah Anda, bukan batu yang merajam lebih membuat perempuan ini terluka, tapi rasa malu diseret, saudara. Itu aib, itu rasa malu ketika diseret. Dan hanya dia. Padahal kalau kedapatan berzina, harusnya laki-lakinya juga diseret. Tuhan Yesus tidak sedang membenarkan perempuan ini, tetapi sedang menegakkan keadilan. Tetapi lebih dalam lagi, dia sedang menyentuh perempuan ini secara pribadi. Bukan dengan perkataan, bahkan dengan postur tubuhnya dia merendahkan dirinya, saudara. Sebegitunya dia mengerti. Dia seperti seorang bapa yang sedang melindungi putri yang begitu merasa malu. Aku dipermalukan. Dia tidak menatap perempuan ini dengan penghakiman. Dia menunduk. Saya percaya yang dia tulis adalah cinta, saudara. Semua orang berajam ingin menghakimi, tapi dia menyentuh lebih dalam, sentuhan pribadi kepada rasa malu. Dia sambil melindungi perempuan ini. Sebegitunya Tuhan mengerti perasaan orang di titik terendahnya. Saya pernah ada di titik terendah, saudara. Saya selalu ingat orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang selalu bersama kita. Saat dunia nolak kita, dia ada. Mungkin dia gak banyak ngomong, saudara. Itu sudah menguatkan kita. Itu yang Yesus sedang lakukan pada wanita yang kedapatan berzina ini, saudara. Sebegitunya dia mengerti. Bukan hanya dia ceramah, dia cukup bilang, aku pun tidak. Tapi dia tegas, jangan berbuat dosa lagi. Wanita ini dipulihkan, saudara. Demikian juga wanita Samaria. Yesus tidak kebetulan datang ke sumur itu jam 12 siang. Tahukah saudara, Samaria dengan Yahudi tidak bergaul. Yahudi itu agak-agak kelas atas gitu. Samaria karena belasteran dianggap kayak gimana gitu. Sudah perempuan Samaria, latar belakangnya parah, saudara. 5 suaminya. Saudara, bisakah Anda berpikir Yesus banyak melakukan transformasi? Saya tidak hanya mau mengatakan perempuan, tapi kebetulan pada saat itu, bukan kebetulan, terobosan memang terjadi pada kaum perempuan yang sering dipinggirkan. Wanita ini sudah Samaria, suka kumpul kebo, suaminya 5. Ini gak berharga. Tahu gak kenapa dia datang ke sumur itu jam 12 siang? Dia malas sama ibu-ibu penggosip. Saya malas dengerin, nanti saya pasti dibully. Wanita, dasar kamu yang tidak tahu malu. Punya suami, dia sudah malas. Makanya dia datang jam 12 siang. Saat dia tahu gak ada orang, syukur dia sedang bersembunyi di balik lukanya, yaitu luka yang haus dan identitas yang tersesat. Dan Yesus datang. Dia tersentak. Kamu ini orang Yahudi kok ngomong sama saya? Yesus sedang menyentuh lukanya, memulihkan identitasnya. Perempuan ini yang dulu malu-malu menyembunyikan dirinya, begitu penuh aib, setelah bertemu air hidup itu, Yesus tidak hanya memanggil, memulihkan, mengutus dia. Perempuan Samaria yang tidak dianggap ini menjadi penginjil pertama. 1 kota bertobat, saudara. Bukankah Yesus lahir di kandang domba, ambil tempat terhina?
Saudara, wanita Samaria yang tidak dianggap ini, dianggap sampah, tapi diubah Tuhan menjadi utusan, diberi kehormatan. Satu kota mendengarkan dia. Saya percaya saat ini, ketika Anda membuka hati Anda, bukan hanya dipanggil, dipulihkan, Anda akan siap diutus mendapat kehormatan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, demikian juga Bartimeus dan wanita pendarahan. Ini orang-orang yang terpinggirkan. Yang satu hanya pengemis, tapi tahukah saudara, ada yang menyentuh. Dia dianggap, diam kau Bartimeus, diam. Yesus lewat, oh Yesus, mujizat. Wah, dia sudah buta dari kecil. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Aku percaya Yesus datang, aku pun pasti sembuh. Dia punya kegigihan iman. Orang-orang mengintimidasi. Bartimeus, diam. Siapa sih kamu? Dia sudah biasa ditolak, direndahkan, tapi dia makin gigih walaupun diintimidasi. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Dan Yesus menyentuh. Tahu saudara, kegigihan iman Anda. Tuhan tidak lihat apapun latar belakang Anda. Dia melihat air mata kegigihan iman Anda. Dan saat kegigihan iman itu bertemu dengan belas kasihan Tuhan, terjadi mujizat. Jangan menyerah saudara. Apapun intimidasi orang, Allah realistis dong. Kalau sudah kanker 20 tahun gak mungkin. Sudahlah. Jangan percaya intimidasi itu. Tetap gigih dalam iman Anda. Demikian juga wanita pendarahan itu. Dia sudah menang di alam roh. Asalku jamah coba-cobanya, aku pasti sembuh. Dia sudah menang di alam roh. Dan dia bertindak dengan iman. Dan terjadi kesembuhan tanpa dia teriak, Yesus sembuhkan. Imannya yang gigih dihargai. Surga menghargai setiap kegigihan iman kita. Surga menghargai setiap air mata kita, saudara. Jadi sentuhan Tuhan bukan hanya mengubah, memanggil, menyentuh, memulihkan, tetapi juga mengutus. Saya percaya saudara. Kalau wanita Samaria, kemudian wanita Maria Magdalena, siapa? Mereka terbuang, tidak pernah diperkirakan. Tuhan suka. Dia tidak melihat yang mampu, dia melihat yang mau. Dia menghargai setiap air mata, dan dia menghargai kegigihan iman Anda. Dan sekali sentuhan, sekali nama Anda dipanggil, Anda tidak akan sama lagi. Saudara, Anda hanya perlu merendahkan hati Anda, membuka hati Anda, biar Tuhan menyentuh. Dan saya percaya setiap orang di sini tidak akan pernah kembali sama. Ketika dipulihkan total, kita diutus, kita diberi penghormatan. Saudara, sentuhan ini semua dialami oleh mereka yang terpinggirkan. Tuhan tidak pernah menghakimi apapun Anda, latar belakang Anda. Saya tahu rasanya diremehkan, ditolak, tidak dianggap. Saya tahu rasanya, saudara. Tahukah Anda? Luka terdalam Anda ketika Anda membuka hati Anda, itu menjadi kesaksian terbesar Anda, saudara. Mari kita seperti Maria Magdalena. Mungkin kita nggak tahu, tetaplah setia. Mungkin Anda hanya tahunya nangis, tapi Anda setia, itu diperhitungkan sama Tuhan. Dan sekali Tuhan memulihkan, Anda tidak akan sama lagi. Kita akan berubah dari air mata menjadi sukacita yang besar. Dari pencarian, mungkin Anda saat ini, saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin Anda selama ini masih mencari dan mencari, iman Anda mulai goyah. Saya percaya saat ini Tuhan hadir, Sang Guru Ilahi itu hadir dan akan menjumpai Anda secara pribadi. Pencarian Anda menjadi perjumpaan, kesedihan kita menjadi misi besar untuk kerajaan surga. Di tangan guru kita, air mata bukan akhir cerita saudara, tapi ini awal panggilan yang lebih besar. Dia akan mengubah setiap duka cita kita jadi sukacita, karena dia mengenal kita secara pribadi. Dia menyentuh dan memulihkan kita secara pribadi. Dan bukan hanya itu, dia memberi kita kehormatan untuk pengutusan. Siapa yang mau? Buka hatimu. Mari pemain musik, kita buka hati kita. Bapa, sentuh hatiku Tuhan. Aku berdoa saat ini Engkau hadir di sini. Sentuh semua orang Tuhan, sentuh. Tidak akan ada sama lagi yang datang dengan pulang. Setiap air mata menjadi sukacita. Setiap pencarian Tuhan akan menemui perjumpaan pribadi Roh Kudus. Engkau yang bekerja pribadi lepas pribadi saat ini. Saudara, buka hatimu saudara. Ada yang mulai goyah seperti Thomas. Ada yang meragukan mujizat terjadi. Biarkan Tuhan menyentuhmu. Biarkan Tuhan membalut setiap lukamu. Anda yang hanya tahu menangis. Anda tidak mengerti segalanya. Bahkan Anda tidak tahu. Tetapi kesetiaanmu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjumpaimu, memulihkanmu. Air matamu akan menjadi sukacita. Katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, Saudara, sentuh hatiku.
Kami siap diutus. Kami pulang tidak sama lagi. Kami siap dengan misi. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bolehkah saya walaupun sudah agak lebih, saya tutup satu pantun lagi, boleh ya Pak? Oke, supaya jangan terlalu tegang gitu ya saudara. Bilang cakep lagi dong, ini sudah berespon, saya sudah lihat wajah-wajah yang diubahkan. Oke, saya kasih pantun penutup. Ke taman bunga bertemu lebah. Lebah menari di atas kembang. Yesus memanggil kita semua. Bangkit, berjalan, bawa terang. Kasih tepuk tangan bagi staf guru kita.